Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama berbahagia, karena kita bermaksud untuk mentadaburi dan mendalami daripada surah yang telah kita berikan prolog dan muqaddimah pada pertemuan yang lalu. Maka kita berharap kepada jamaah agar supaya bisa membuka surah tersebut. Mungkin bisa dimanfaatkan mushaf Quran yang ada, atau yang punya HP bisa dibuka di aplikasi Al-Quranul Karim. Karena insyaallah yang pertama, sebelum kita membahas, kita akan mencoba untuk membacakan ayat-ayat dari surah yang mulia ini. Kemudian saya meminta kepada jamaah untuk kita sama-sama membaca. Biarkan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran itu. Sebab berinteraksi dengan Al-Quran itu, yang pertama adalah membacanya, yang kedua adalah mempelajarinya, yang ketiga adalah mengamalkannya setelah memahaminya, yang keempat adalah mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain, dan yang tertinggi adalah memperjuangkan nilai-nilai kebenarannya. Maka baik jamaah sekalian, saya akan membacakan daripada surah ini. Insyaallah kita akan memilih metode dengan langsung membacakan 3 ayat, langsung membacakan 3 ayat. Kemudian setelah itu mungkin ada di antara jamaah yang bisa mewakili 1 orang untuk membacakan daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa meningkatkan kesungguhan kita. Kalau yang lalu di surah Al-Maidah ayat 6 kita meminta kepada jamaah bentuk kontribusinya dengan berusaha untuk menyebutkan poin-poin yang disebutkan dalam pelajaran ayat di surah Al-Maidah itu. Maka pada kesempatan ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada di antara jamaah kita yang selama ini mungkin sama sekali belum mengenal surah ini dari dekat dan belum akrab. Maka mudah-mudahan yang pertama kita baca, kemudian alhamdulillah kalau dari ayat-ayat yang telah kita baca itu ada yang bisa menghafalnya sampai betul-betul kita bisa menghafal surah ini secara keseluruhan insyaallah. Baik jamaah sekalian, minta didengarkan dan kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Ya, kasih panjang-panjang sedikit di situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم di situ juga la tarfa'u aswatakum, panjang-panjang sedikit. La tarfa'u aswatakum. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Di situ juga ya agak lama-lama sedikit ya. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa ya, jadi bukan littaqwa tapi littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Iya. Ada yang bisa mengulang 3 ayat ini ya, boleh dibaca ya, lebih bagus kalau dihafal ya. Silakan. Saya tidak tahu bagaimana panitia kalau surah ini dihafal. Saya tidak tahu apa kebijakannya panitia ya, atau ada lagi hadiah ya.
Ya Ustaz, ya. Masya Allah. 100.000 Ji? Masya Allah. Nah ini sudah ada sponsor ini Pak Haji saat ini. Ya, sudah ada sponsor. Iya. Jadi bagus itu. Istilahnya kita saling memotivasi. Iya. Ini maksudnya ini 3 ayat ini saja 100.000 atau harus 1 surah? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kalau demikian, ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita tambah mungkin 3 ayat lagi. Baru pekan berikutnya siapa yang menghafal itu dari 2 kali pertemuan itu, insya Allah hadiahnya ya sudah ada sponsornya dari Pak Haji. Ya, insya Allah. Ya, kita sepakati begitu ya. Ya, insya Allah. Baik. Ada yang bisa baca 3 ayat ini? Ya, siapa saja? Iya. Itu anak kita di belakang. Silakan ya. Kasih mic. Iya, ini untuk kita saling motivasi. Ya, pokoknya kita menyibukkan diri dengan Quran. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi. Baina yadayillahi wa rasulih. Baina yadayillahi wa rasulih. Baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya tajharu lahu. Kalau singgah wala tajharu lah. Terus lanjut lagi. Tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana syukran, Masya Allah. Bacaannya ya bagus. Ya, tidak usah tepuk tangan ya dalam masjid. Ya. Baik. Sekarang mari kita membuka terjemahan daripada ayat-ayat yang mulia ini. Kita terjemahkan ya, penggalan-penggalan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian
mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya itu? Ya, jadi semua ya ayyuhalladzina amanu itu satu saja. Hai orang-orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan atau mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian untuk beliau dengan perkataan sebagaimana sebahagian di antara kalian mengeraskan suaranya antara sesama kalian. Antahbata a'malukum, karena itu bisa menggugurkan amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, sementara kalian mungkin tidak menyadarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengecilkan suaranya atau merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka itu ampunan dan pahala yang sangat agung. Iya. Jadi pertama jamaah sekalian, ini adalah panggilan yang paling indah, yang membuat siapa yang dimaksudkan di situ akan menjadi simpati dengan panggilan tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak sembarang panggilan. Panggilan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang khusus. Iya. Atau kita robah dengan istilah, undangan ini tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Jadi adalah merupakan undangan, tidak semua orang mendapatkannya. Tapi undangan ini hanya kepada orang-orang khusus saja, yaitu orang-orang yang beriman. Dan sungguh sangat berbanggalah kita. Pertama, kita melihat diri kita, siapa saya? Sehingga mendapatkan panggilan undangan yang sangat spesial ini. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa, akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memiliki keimanan, ternyata dia adalah orang yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu maksudnya janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Iya, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau kita berjalan dengan seseorang, umpamanya mungkin seperti orang tua, kita jalan di antara etika dan adab kita, ya jangan mendahului orang tua. Ya, mungkin seperti itu. Dalam hal-hal yang sifatnya konkret,
Ya. Tapi kan ayat ini bagaimana mengamalkannya dalam zaman kita sekarang ini? Yang pertama, kita tidak pernah melihat Allah, ya. Allah tidak berwujud yang kita lihat, walaupun Allah ada wujudnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah kita tidak pernah ketemu, ya. Kita tidak pernah ketemu karena kita tidak sezaman dengan beliau. Tapi yang jelas ayat ini kita masuk di dalamnya yang mendapatkan panggilan khusus karena kita termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ya, tentu orang beriman yang pertama yang mendengarkan ini adalah orang beriman yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kenapa kita mengatakan termasuk juga orang-orang beriman yang tidak sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak seperiode dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita mengatakan kita tidak termasuk di dalamnya? Karena ada satu kaidah yang mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi dalam memahami ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dipandang itu, yang dinilai itu adalah umumnya sebuah redaksi. Jadi umumnya sebuah redaksi atau berlaku umumnya sebuah redaksi. Apa contohnya berlaku umumnya sebuah redaksi? Karena di sini dikatakan hai orang-orang yang beriman, tidak dikatakan orang beriman di zaman Nabi saja. Tidak dikatakan orang beriman di zaman tabi'in saja. Tidak dikatakan orang beriman di kalangan tabi'in saja. 3 generasi yang terbaik itu. Generasi pertama itu generasi sahabat, ya, generasi sahabat. Kemudian generasi yang kedua namanya generasi tabi'in, yaitu yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah generasi tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga namanya tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan generasi yang bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi generasi yang ketiga ini tidak lagi bertemu dengan generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan definisi sahabat itu, jamaah sekalian, adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pernah bertemu dengan Nabi, waktu itu belum dia masuk Islam, kemudian Nabi meninggal, maka setelah itu baru dia masuk Islam, tidak dikatakan sahabat. Tidak dikatakan sahabat. Atau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan murtad, itu tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Jadi syaratnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan beriman, dan dia sezaman dengan Nabi, hanya saja dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Umpamanya dia tinggal di daerah Yaman, dia tinggal di daerah Palestina, tapi dia dengar, oh ada Nabi di Madinah, maka tidak juga dikatakan sebagai sahabat, karena kurang syaratnya itu tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa kriteria pertemuan yang paling minimal sehingga seseorang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi? Iya. Jadi andaikan pun dia melihat Nabi dari jauh, iya, karena mungkin banyak orang berkerumun, dia cuma melihat dari jauh, oh itu Nabi,
maka dia sudah masuk dalam kategori sahabat. Dia sudah masuk dalam kategori sahabat. Iya. Ini tiba-tiba definisi ini saya ingat ketika baru-baru hari Ahad ini saya juga ikut pergi ke Karebosi itu. Saya lihat Pak Anies di atas itu, saya bilang, "Wih, kalau ini masuk dalam definisi sahabat di zaman Nabi, saya sudah termasuk sahabat Nabi karena saya sudah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Artinya sekedar intermezzo bahwa melihat Nabi dalam keadaan beriman walaupun sesaat dan mati dalam keadaan beriman itu sudah masuk dalam kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan Nabi mengatakan ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu adalah bagaikan bintang-bintang yang demikian tinggi di atas langit itu. Begitu mulianya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Iya. Maksudnya janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkataan dan dalam perbuatan. Jadi itu maksudnya. Jangan mendahului Allah dalam perkataan dan dalam perbuatan. Maksudnya memang kalau kita ingin berbicara tentang masalah hukum, hukum itu boleh atau tidak boleh, itu saja. Boleh enggak? Boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Itu hukum. Halal haram itu hukum. Al-haq, al-batil itu hukum. Adil, zalim itu hukum. Semua hal-hal yang berkaitan dengan penetapan hukum itu ternyata harus kita mencari dulu. Kalau kita ditanya tentang satu masalah yang berkaitan dengan hukum, boleh ndak atau tidak boleh, maka kita cari ayatnya, maka kita cari hadisnya. Kalau kita temukan ayatnya, kita temukan hadisnya, baru kita mengatakan boleh karena ada penjelasannya dari Quran dan hadis, maka itu artinya kita sudah tidak mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkataan. Atau kita bisa contohkan bahwa tidak mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana contoh mendahului Allah dan Rasulnya? Yaitu menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi ketika kita mengikut apa kata Allah dan apa kata Rasulnya, dan kita tidak akan pernah mendahului statement itu, maka itulah masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa ikut kepada Allah dan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering mengatakan ikut sunnah Rasul. Ikut sunnah Rasul itu maksudnya mengikuti apa yang dia katakan. Mengikuti apa yang dia katakan. Kemudian mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perbuat. Perbuatan itu terutama yang berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia satu-satunya yang seluruh perkataannya dan seluruh perbuatannya itu mengandung unsur hukum. Seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya itu mengandung unsur hukum. Jadi perkataan beliau kalau mengatakan ini boleh, itu sudah jelas. Kalau mengatakan ini tidak boleh, itu sudah jelas. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap tentang sesuatu,
memiliki sikap tentang sesuatu yang mana sikap itu tidak dapat kita menangkap secara pasti. Maka di sini para ulama membantu kita untuk menetapkan hukumnya, Iya. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Saya kasih contoh. Kalau Nabi mengatakan boleh, itu jelas. Kalau Nabi mengatakan tidak boleh, itu jelas. Iya. Sekarang, iya. Bagaimana hukumnya memelihara burung-burung? Iya, bagaimana hukumnya memelihara burung-burung yang yang lepas itu kemudian ditangkap, kemudian disimpan di dalam sangkarnya, disimpan dalam sangkarnya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan tidak boleh, itu menyiksa binatang. Satu, tentu ada pijakan dasarnya. Tidak boleh menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi ada juga mengatakan itu kan memelihara burung-burung itu. Iya, apalagi kita mendengarkan kicauannya, iya. Ada burung-burung ternyata yang harganya ratusan juta ya. Iya. Enaknya itu di sembelih itu akhirnya kita bisa makan makanan termahal, ya. Nah, bagaimana hukumnya itu? Saya kasih contoh. Saya tidak mendalami secara detail, cuma saya kasih contoh. Iya. Ada salah seorang anak kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Umair. Ya, namanya Abu Umair, anak kecil. Ya. Nabi mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, kebetulan ini Abu Umair ini dia memelihara burung-burung. Ya. Mungkin kalau dijelaskan dalam syarahnya itu kita akan temukan burung apa itu. Iya, dia pelihara burung. Nah, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh Nughair? Nughair itu adalah nama burungnya. Ya. Nughair itu nama burungnya, pemilik daripada Abu Umair. Nah, dari pertanyaan Nabi ini ada ulama yang mengambil istinbat. Coba begitu pentingnya ulama membantu kita untuk memahami sebuah hukum. Ada di antara ulama yang mengambil istinbat hukum dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat halus, yang mengatakan tentang bolehnya memelihara burung-burung itu, karena ketika Nabi bertemu dengan sahabat itu, Nabi tidak mengatakan, kenapa kau pelihara itu burung-burung? Ya, kau sisa itu burung-burung itu. Tapi Nabi coba bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair tadi ketika kau tinggalkan itu? Apa saja yang dilakukan? Berkicaukah apakah? Nah, ungkapan ini kata para ulama ada isyarat tentang bolehnya memelihara burung-burung itu. Iya. Walaupun di satu sisi ada yang tidak membolehkan karena menganggap itu menyiksa daripada binatang, dan mungkin termasuk di antaranya hewan-hewan yang lain. Iya. Tentu bagi yang menganggap ini boleh, tentu dengan persyaratan dia harus memberikan daripada haknya, dia harus memperhatikan makanannya, dia harus memperhatikan minumannya. Ya, karena ada unta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
itu ditarik oleh tuannya dan tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Ya, dia tarik tapi tidak mau jalan. Pakai tali kekangnya itu. Tidak mau jalan. Kebetulan waktu itu Nabi ada. Maka Nabi mengatakan, coba lepas dulu. Iya. Akhirnya Nabi mendekatkan kupingnya di mulutnya unta tersebut. Nabi mendekatkan. Ternyata setelah itu jamaah sekalian, Nabi mengatakan, sesungguhnya untamu ini kau pekerjakan dia, tapi kau tidak pernah memberikan haknya. Ya, kau pakai mengangkut barang-barang, tapi kau tidak perhatikan makanannya, kau tidak perhatikan minumannya. Ya, kalau istilah kita, ini untamu ini dia menyampaikan kepada saya bahwa dia keberatan kepada tuannya yang hanya memakainya dan tidak memberikan hak-haknya. Ya, tentu saja kalau ini Nabi yang bilang, tentu saja kita percaya. Ya, jadi bukan untuk kita ini Pak. Ya, atau ada yang punya sapi, sapimu kayaknya dia bilang pindah pemilik mau ke saya. Itu tidak. Ya, tapi Nabi SAW itu menyebutkan. Iya, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah disalami oleh beberapa benda-benda mati. Di antaranya Nabi mengatakan, saya pernah diberi salam oleh sebuah batu yang ada di Mekah. Jadi Nabi lewat, batu itu memberi salam kepada Nabi SAW. Itu panjang penjelasannya itu Pak. Iya. Tentu saja ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Pernah Nabi memanggil pohon kurma. Pohon kurma memang ada satu buku Pak yang merangkum itu keajaiban dan mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang jelas pijakan hadisnya. Dia panggil pohon kurma itu datang Pak. Pohon kurma itu datang. Ya, ini bukan mensulap Pak ya, mensulap. Ya, karena hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, maka kita percaya. Baik, jadi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan mendahului perkataannya, jangan mendahului perbuatan Nabi SAW. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini namanya contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sami'un itu adalah namanya Allah. Alimun itu namanya Allah. Jadi boleh seseorang itu namakan dirinya Abdus Sami', hambanya yang maha mendengar. Ya, Abdul Alim, hambanya yang maha mengetahui. Ya, jadi bukan cuma Abdullah yang cocok, boleh Abdullah, boleh Abdul Sami, boleh Abdul Qadir, boleh Abdul Amil, boleh Abdul Quddus, boleh Abdul Jabbar. Semua nama Allah bisa disandingkan dengan Abdun, Pemilihan kata Sami'un yang maha mendengar, Alimun yang maha mengetahui ada kaitannya dengan yang sebelumnya, di mana Sami'un itu andaikan engkau mendahului Allah dan Rasulnya, Allah maha mendengar ketika engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Iya. Ketika engkau mendahului Allah dan Rasulnya, Allah maha mengetahui itu, tahu persis kamu membolak-balikkan. Iya. Ketika kamu pernah berjanji kepada orang, kau tidak tepati janjimu, maka Allah maha mendengar ketika kau mengatakan itu. Ya. Allah maha mengetahui ketika engkau mengatakan itu. Iya. Maka hati-hati kita Pak yang mau jadi calon apalah begitu. Hati-hati kita berkampanye, berjanji sama orang begini-begini. Allah maha mendengar dan Allah maha tahu. Allah tidak hapus itu. Karenanya innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui.
itu bukanlah sekedar informasi biasa-biasa, akan tetapi penyebutan dua nama itu menunjukkan merupakan peringatan keras. Ya, merupakan peringatan keras. Apa maksudnya itu? Peringatan keras, hati-hati ketika engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Allah maha mendengar. Dan hati-hati ketika engkau mendahului Allah dan Rasulnya, Allah maha mengetahui. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup jamaah sekalian, ingat ya 3 ayat ini, mari ya setelah kita pulang ke rumah nanti mengulang-ulang Pak, ya mengulang-ulang. Yang pertama ya karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya tidak mengurangi keikhlasan kita, insyaallah akan ada hadiah yang dijanjikan, insyaallah ya sudah ada sponsornya satu ya dari Pak Haji ya, siapa tahu ada sponsor lain lagi, kita terus ya menerima kalau ada hadiah-hadiah yang memotivasi antara kita dengan sesama kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.